apa, yang di forum Zoom juga sudah ada yang angkat tangan. Pertama silakan dulu Mas Wadyo, ya silakan. Terima kasih, selamat sore dan senang bisa hadir di penutupan. Ya. Banyak yang hadir di awal tidak sampai akhir, itulah kehidupannya. Ya, Kang Yudi tentu bukan hal yang asing gitu. Kalau saya secara singkat gitu menggambarkan, mohon izin Kang Yudi, itu banyak penulis yang menulis produktif tentang Pancasila, tetapi tidak banyak yang bisa kita sematkan predikat sebagai ahli Pancasila karena tidak banyak melahirkan karya yang substansi. Nah, Kang Yudi, saya rasa salah satu di antara itu yang saya baca antara lain adalah Negara Paripurna dan Wawasan Pancasila. Ada tanda tangan Kang Yudi waktu itu di buku itu. Nah, yang waktu Kang Yudi bercerita gitu ya, saya teringat pada tanggal 21 kemarin kita kehilangan seorang ilmuwan terkemuka menurut saya, yaitu Profesor Endang Sukara, seorang ahli mikrobiologi. Kebetulan saya berinteraksi dengan beliau beberapa minggu terakhir gitu. Orang Tasik Kang, beliau, dan dia menemukan 6 temuan yang berangkat dari keanekaragaman tumbuhan Indonesia. Dan pesan beliau sebelum mangkat, dia mengatakan, Bung, kalau kita terlalu banyak bicara politik, biasanya kita akan lupa akan hal yang lain. Yaitu antara lain adalah keanekaragaman tumbuhan yang harusnya bisa menjadi basis ekonomi kita luar biasa. Nah, berangkat dari situ, Kang, saya tentu kagum dengan semua uraian yang sangat bernas itu, yang berusaha menemukan bagaimana caranya manusia yang terberi sebagai makhluk yang partikular itu, yang memiliki otak reptil di belakang sini yang selalu menarik dia untuk benci melihat yang berbeda, suka melihat yang sama, otak reptil itu, dan harus dikembangkan atau diantisipasi dengan neokorteks. Dan faktanya neokorteks kita ternyata belum banyak isinya karena kita nomor 71 dari 72 gitu kan. Nah, saya mencoba untuk memberikan narasi gitu bahwa ternyata Kang, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu hidup dalam hukum sebab akibat. Nah, di mana ada, tentu banyak sebab akibatnya. Hal yang lain, tapi dalam konteks ini saya merasa di mana ada upaya untuk mengembangkan hal-hal yang plural itu, hal-hal yang universal itu, akan bersamaan dengan itu muncul semangat untuk memurnikan diri. Itu terjadi dalam hukum sebab akibat. Dan waktu tadi Akang menceritakan kita harus menaikkan suatu standar baru, ya itu berarti manusia yang mampu melampaui hukum sebab akibat. Dan itu manusia langka. Itu yang pertama, kita berhadapan dengan hukum sebab akibat. Sama seperti pertanyaan bagaimana memberantas korupsi. Ya kita lihat juga hukum sebab akibat. Kalau banyak orang yang mencita-citakan negara ini sejahtera, memiliki ketulusan dan kemampuan duduk pada posisi penting jumlah yang banyak, ya akibatnya juga tercipta negara sejahtera. Kalau yang terjadi tidak, berarti sebaliknya. Nah, yang kedua, nanti ada 3. Yang kedua mengenai identitas. Saya, waktu Akang bercerita itu, yang muncul di hati saya itu adalah orang yang punya masalah dengan identitas itu, biasanya punya masalah dengan hal yang lain. Nah, tetapi identitas apa yang harus kita sematkan? Nah, saya rasa Kang Yudi sudah menjawab mengenai civil religion itu. Mengenai agama Robert Bellah yang terinspirasi dari katakanlah Talcott Parsons. Tetapi yang menjadi masalah kita, Kang, seperti skemanya Talcott Parsons kan mengatakan bahwa manusia itu dibatasi oleh 2 hal dalam melakukan tujuannya, yaitu keadaan biologis dan situasinya, dan norma-norma. Tapi faktanya yang oke, determinasi biologis manusia itu terberi, tetapi norma-norma yang dihidupi di lingkungan, teladan yang bisa dia lihat sehari-hari, apakah itu akan mendorong dia untuk mencapai tujuan dengan hal yang baik? Nah itu 2. Dan yang terakhir mengenai konsensus. Saya setuju dengan Kang Yudi. Kita tidak boleh berhenti melihat Pancasila sebagai alat pemersatu. Kita harus terus menggali yang sama. Istilah Kang Yudi, common ground. Kalau bisa saya tambahkan, common ground menjadi common good gitu. Nah, yang menjadi permasalahannya untuk melakukan ini, Kang, ini memang memerlukan kemampuan berpikir yang tidak sedikit, Kang.
Kalau Kang Yudi mengatakan konsensus yang berulang-ulang, ya kita harus pinjam istilah John Rawls, overlapping konsensus. Dan untuk membaca John Rawls kita harus mengerti filsafat. Gitu. Nah, sementara komposisi kita sekarang kelihatannya cukup jauh. Ya, kita tidak bilang kita tidak pernah punya orang-orang hebat. Kita tahu bahwa Bung Hatta membaca 10.000 buku, Syahrir 5.000 buku. Nah, ini menutup pada tahun 2011, Kang, majalah The Economist itu melakukan survei. Setiap akhir tahun mereka melakukan survei. Surveinya cukup menarik pada tahun itu, yaitu apa yang dibaca oleh pesohor-pesohor bangsa-bangsa di dunia. Dan meminta kontribusi dari para jurnalis. Akhirnya sampai kepada Indonesia, apa yang dibaca. Nah, tentu negara barat, misalkan Amerika, para petingginya membaca masih 5 buku, dan selalu ada buku klasik. Misalkanlah kisah-kisah Homer misalnya. Nah, tetapi di Indonesia, mohon maaf dan tidak mengkritik, tapi untuk kita semakin maju, yang dibaca adalah tips. 10 tips mencapai pendengar yang maksimal, gitu ya. Nah, tentu ini menjadi kendala yang harus kita atasi. Terakhir mengenai Pancasila, Bung Hatta berkata, kita harus menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itulah indikator kita. Kalau kita berhasil menjalankan Pancasila itu, ya pasti kita berhasil mencapai itu. Dan semakin nyata kita buat Pancasila itu dalam kehidupan kita, maka semakin bahagialah kita seluruhnya sebagai bangsa. Terima kasih, Kang.